Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil review jurnal kami, yaitu masa jabatan audit, rotasi, dan konservatisme akuntansi, bukti empiris dari Nigeria. Perkenalkan, nama saya adalah Asti Gusiana Anggriani. Kita langsung mulai saja. Penelitian ini menyelidiki kemungkinan kurangnya independensi antara auditor dan klien yang timbul dari hubungan profesional yang sudah berlangsung lama antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan tertarik jika hubungan jangka panjang antara perusahaan dan auditor mereka menimbulkan kedekatan yang merusak independensi auditor dan mengurangi kualitas pekerjaan audit. Dengan ini, upaya dilakukan oleh penelitian untuk menguji hubungan antara masa jabatan audit, rotasi, dan konservatisme akuntansi menggunakan data empiris dari Nigeria. Selanjutnya adalah kegagalan audit atau audit failure. Terjadi apabila auditor mengeluarkan pendapat audit yang tidak benar karena gagal memenuhi persyaratan standar audit. Contohnya adalah kantor menugaskan asisten yang tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas audit tertentu, di mana mereka salah saji material dalam catatan klien yang seharusnya dapat ditemukan oleh auditor yang memenuhi syarat. Kemudian, ada kemungkinan bahwa setelah auditor terlalu berkenalan lama dengan klien mereka dapat kehilangan skeptisisme profesional dan objektivitas ketika hubungan seperti itu berlangsung terlalu lama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baru Ulumiyah. Nah, di sini salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mencegah kecurangan dalam laporan keuangan ialah yaitu dilakukannya rotasi audit. Nah, rotasi audit itu apa sih? Rotasi audit itu adalah peraturan perputaran auditor yang harus dilakukan oleh perusahaan dengan tujuannya itu untuk menghasilkan kualitas dan menegakkan independensi auditor. Diharapkan dengan dilakukannya rotasi audit ini tuh dapat memberikan keuntungan baik dari pihak auditor maupun pihak klien. Dengan dibentuk sistem rotasi audit akan memperkuat independensi auditor. Rotasi audit berkaitan dengan audit tenure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Azara. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa audit atau audit tenure. Audit tenure merupakan kondisi di mana kantor akuntan publik diberikan batasan waktu dalam mengaudit. Audit tenure tidak berhubungan langsung dengan kualitas audit, karena audit tenure lebih berfokus pada perikatan yang terjadi antara kantor akuntan publik dengan kliennya. Tujuan dibentuknya sistem audit tenure adalah untuk mempertahankan sikap independensi dan juga untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Audit tenure dalam jangka waktu yang panjang dapat merusak independensi seorang auditor, sehingga dapat menurunkan kualitas audit. Dilihat dari tujuan audit tenure, menunjukkan adanya perikatan dengan klien yang memiliki dampak yang positif maupun negatif. Di dalam perikatan antara auditor dengan klien perlu diberikan pembatas waktu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang melanggar kebijakan sebagai auditor, yaitu independensi auditor. Maka dibuatlah peraturan dalam rotasi audit. Selanjutnya di sini ada batasan waktu audit. Dalam Ventura tahun 2001 halaman 73 disebutkan bahwa penetapan batasan waktu tidak realistis pada tugas audit khusus akan berdampak kurang efektifnya pelaksanaan audit, atau auditor pelaksana cenderung mempercepat pelaksanaan tes. Sebaliknya, bila penetapan batasan waktu terlalu lama, hal ini akan berdampak negatif pada biaya dan juga efektivitas pelaksanaan audit. Jadi, penetapan waktu untuk auditor dalam melaksanakan tugasnya harus tepat waktu, sehingga hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi dapat dihindari. Hal ini juga akan mempengaruhi tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap kualitas auditor. Biasanya pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas yang dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik paling lama 3 tahun buku berturut-turut.
Penjelasan tentang batasan waktu audit selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Grace Angelina Nenggolan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang batasan waktu audit. Apakah dengan adanya pembatasan perikatan kerja antara auditor dengan klien ini akan mengurangi menurunnya independensi dan meminimalisir resiko kolusi antara auditor dengan klien? Pada dasarnya hal ini kembali kepada integritas manusianya, integritas auditor maupun klien juga. Namun demikian, dengan adanya pembatasan ini, setidaknya telah ada upaya untuk meminimalisir opportunity atau peluang terjadinya fraud. Karena opportunity tidak dapat dihilangkan, hanya dengan diminimalisir. Selanjutnya ada hipotesis. H1, masa jabatan auditor memberikan pengaruh positif pada konservatisme akuntansi perusahaan. H2, rotasi auditor perusahaan memberikan pengaruh positif pada konservatismenya. H3, konservatisme akuntansi perusahaan secara positif terkait dengan rotasi mitra audit. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Nelda Yuningsih, saya akan membahas slide mengenai hasil uji hipotesis. Hipotesis 1, hasil empiris mengungkapkan bahwa kepemilikan dengan nilai T 1,75 adalah lebih besar dari nilai T kritis dari 1,64 pada tingkat 10%, signifikasi di bawah tes 2 ekor. Oleh karena itu, kami menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis alternatif bahwa masa jabatan auditor memberikan pengaruh yang signifikan pada konservatisme akuntansi perusahaan. Hipotesis 2, hasil empiris mengungkapkan bahwa auditor dengan nilai T dihitung 3,22 lebih besar daripada nilai T kritis dari 1,64 pada tingkat 10% signifikasi di bawah uji 2. Oleh karena itu, kami menolak hipotesis 0 dengan menerima hipotesis alternatif bahwa rotasi perusahaan auditor dari Big Four untuk non-Big Four perusahaan audit memberikan pengaruh yang signifikan pada konservatisme akuntansi perusahaan. Hipotesis ketiga, yaitu hasil empiris mengungkapkan bahwa auditor dengan nilai T dihitung dari 2,65 lebih besar daripada nilai T kritis dari 1,64 pada tingkat 10%. Signifikasi di bawah uji 2. Oleh karena itu, kami menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis alternatif bahwa rotasi perusahaan auditor dari non-Big Four untuk Big Four perusahaan audit memberikan pengaruh yang signifikan terhadap konservatisme akuntansi perusahaan. Jadi kesimpulannya di sini ialah penelitian ini telah berusaha untuk secara empiris memeriksa kepemilikan audit, rotasi, dan konservatisme akuntansi di Nigeria. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa masa jabatan auditor memiliki pengaruh yang signifikan pada konservatisme akuntansi perusahaan. Rotasi perusahaan audit dari non-Big Four ke Big Four, rotasi dari Big Four ke non-Big Four, atau rotasi dari Big Four ke Big Four memiliki pengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Di Nigeria ada dua hubungan negatif antara kepemilikan audit dan kualitas audit. Ini menunjukkan bahwa semakin lama masa jabatan audit, hal ini dapat menciptakan ancaman keakraban berdasarkan hubungan dekat dengan klien, direktur, pejabat, atau karyawan. Pada audit, auditor akan mendukung klien, dengan demikian merusak independensi auditor. Auditor berkualitas rendah dapat menyesatkan investor dan menghasilkan sumber daya yang salah dialokasikan. Untuk memastikan kualitas audit dan meningkatkan kemandirian auditor, jangka waktu 5 tahun telah diusulkan dan diadopsi di beberapa negara sebagai masa audit maksimum di perusahaan audit untuk mitra utama perusahaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.